A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Da'watul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Masuk kita kepada fasal yang ketujuh pada memperhatikan solat 5 waktu. Wa qala al-musannifu, dan pengarang kitab berkata, wa kun ayyuhal murid, hendaklah kalian itu sang pengembara spiritual, fi ghayatil i'tina bi iqamatis salawatil khamsi wa itmami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sairi arkaniha. Hendaklah kalian menjaga betul-betul dengan perhatian yang sangat tinggi untuk menjaga solat 5 waktu, mendirikannya, bacaan-bacaan yang ada di dalam solat dan khusyuk di dalam solat. Hendaklah kalian perhatikan rukuk dan sujudnya, dan sekalian pada rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi shalah azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Hendaklah kalian meresapi hati kalian sebelum solat, sebelum masuk waktu solat, dengan keagungan yang ingin kalian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdhar an tunazia malikal muluk wa jabbaral jababirah biqalbin lahin mustarsilin audiyatil ghaflati wal wasawili. Hendaklah kalian takut atau berhati-hati, jangan sampai kalian munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malikul muluk, penguasa segala kerajaan dan penguasa yang perkasa, dengan kalian menyembahnya dengan biqalbin lahin, dengan hati yang lalai, sehingga kalian terjun pada lembah kelalaian dan bisikan-bisikan hajailin, bisikan-bisikan dan pikiran kalian melayang fi mayadin, pada keraguan-keraguan dan khatir-khatir wal afkarid dunyawiyah, dan pemikiran duniawi. Sini nak, sini lah, dekat ayah nak, sini ikut. Patas taujibal maqata minallah. Maka kalau kita memperbuat seperti itu, kalau kalian memperbuat seperti itu, kata musannif kepada kita, maka kalian akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattarada an babillah, dan pengusiran daripada pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qamal abdu ila shalah, apabila seorang hamba berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, aqbalallahu alaihi biwajhihi, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajahnya. Fa'idhal tafata ila rawaihi yaqulullahu ta'ala, apabila dia memalingkan ke belakang, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Ibnu Adam, wahai anak manusia Ibnu Adam, iltafta, engkau berpaling, ila man huwa khairun lahu minni, kepada yang lebih baik baginya daripadaku. Fa
fa inil tafata ats-tsaniyah, maka apabila seorang anak Adam berpaling yang kedua, qala mithla dzalika, Allah Subhanahu wa taala berkata seperti yang tadi, engkau berpaling daripadaku kepada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Fa inil tafata ats-tsalisah, apabila seorang yang berangkat tadi kali ketiga, a'radallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Fa idza kanal multafitu, apabila ada seorang yang dipanggil itu tadi, biwajahihi zahir, dengan wajahnya yang zahir, yu'ridullahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala dipalingkan Allah daripadanya. Fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila huzuz ad-dunya wa jakhara fiha, maka bagaimana mungkin hal yang memanggil tadi dengan biqalbihi, dengan hatinya, di salatnya kepada bagian-bagian dunia dan perhiasannya. Wallahu Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsam, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kita. Wazahir, dan Allah tidak melihat kepada zahir. Innama yanzuru ilal qulubi wassarairi, hanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan melihat batin kita. Wa'lam, ketahui olehmu wahai sang pengembara ilmu, anna ruha jami'il ibadat, bahwasanya intisari sekalian ibadah itu adalah, wa ma'naha, dan maknanya, innama huwal huduru ma'allahi fiha. Jadi intisari daripada sekalian ibadah dan maknanya itu adalah dinilai daripada hati dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisari daripada solat itu adalah mengingat Allah, dan ketika kita solat mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenar-benar intisari daripada solat kita. Faman khalat ibadatuhu anil hudur, siapa yang kosong ibadahnya daripada niat yang khusyuk, daripada khusyuk melakukan ibadah tersebut, fa ibadatuhu habaun mansur, maka ibadahnya bagaikan debu yang berterbangan. Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatin, mathalul ladzi yuhdi ila malakin azimin wadifatan manyitatan au sunduqan fariqan. Perumpamaan orang yang tadi, perumpamaan di atas, orang yang tidak khusyuk, tidak hadir ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang memberi hadiah kepada raja yang besar, kemudian dia memberikan kepada raja tersebut dayang-dayang yang sudah mati, dan dia memberikan peti yang kosong. Fama ajdaruhu bil uqubah wal hirmanil mathubah, maka pantaslah dia dihukum oleh raja dan wahirman al mathubah, dan menjauhkan pengampunan, jauh daripadanya pengampunan. Artinya orang yang sholat tidak hadir hatinya kepada Allah, ibarat seseorang memberikan hadiah kepada raja, diberikannya dayang-dayang yang sudah mati, kemudian diberikannya peti yang kosong kepada raja, maka dia akan mendapatkan hukuman dan jauhlah dia daripada pengampunan seorang raja. Oleh karena itu, jaga solat 5 waktu dan kita tetap khusyuk di dalamnya.